Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nongkrong senusantara. Tahukah kalian jika karya sastra tertua di tanah air adalah berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya suku Bugis? Nah, ternyata karya sastra adalah hal yang sangat sakral bagi orang Bugis. Dan hingga kini masih menjadi pedoman bagi masyarakat Bugis dalam mengambil atau memutuskan segala macam persoalan. Bukan hanya itu, tak dapat disangkal jika hampir semua wilayah di kerajaan Bugis mempengaruhi mitologi atau cerita rakyat kerajaan-kerajaan bawahannya yang berada di wilayah Sulawesi Tengah, seperti Sigi, Tojo, Una, Mari, Bada, Napu, Ondae, Pebato, Lamusa, Pamona, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ditulis Nicholas Andriani bersama Craig dalam beberapa catatan hariannya mengenai suku-suku yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dan sebagian lagi di wilayah Sulawesi Selatan. Suku tersebut memiliki kemiripan yang sama dalam cerita rakyatnya, terkhusus orang yang datang dari Kayangan atau Tomanuru. Sejarah tersebut berhubungan langsung dengan kitab Ilagaligo yang terdiri dari 23 jilid. Dengan 1 juta suku kata, kitab tersebut merupakan buku sastra jenis epos terpanjang di dunia. Sebuah epik mitos penciptaan dari peradaban Bugis kuno. Ditulis di antara abad ke-13 dalam bentuk puisi berbahasa Bugis kuno dan ditulis di atas daun lontara. Ternyata puisi ini terdiri dalam sajak bersuku 5 dan menceritakan kisah asal-usul manusia. Epik dalam masyarakat Bugis sebagian besar melalui tradisi lisan dan dinyanyikan pada kesempatan acara-acara adat kebudayaan. Bahkan ada dugaan jika epik ini lebih tua dan ditulis sebelum Mahabharata di India. Epos Ilagaligo yang telah menjadi salah satu memori dunia yang tercatat di UNESCO Memory of the World Register. UNESCO adalah salah satu lembaga di bawah naungan PBB, mempunyai program yang disebut UNESCO Memory of the World Register yang dimulai pada tahun 1992. Kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dunia untuk menjaga warisan berupa hasil-hasil dokumenter terhadap kerusakan baik sengaja maupun tidak disengaja oleh manusia ataupun rusak karena pengaruh bencana, iklim, dan cuaca. Kegiatan ini melestarikan dan mempromosikan warisan berupa peninggalan dari hasil dokumenter dari masa lalu yang dapat menjadi dokumen dianggap penting dalam sejarah umat manusia. Sebuah permata indah dari bagian timur Indonesia telah menjadi milik dunia. Karya sastra tidak hanya dinikmati sebagian bentuk dialektik antara teks dengan pembaca. Lalu, lebih dari itu, karya sastra juga menjadi bagian penyampaian kondisi sebuah masyarakat di masa lampau dengan perubahan dari pertemuan kebudayaan. Inilah yang tercermin dalam Lagaligo, salah satu karya sastra teks Bugis kuno berbentuk epik yang ditulis di abad ke-13 yang saat ini menjadi kitab sakral Bugis. Dari naskah Lagaligo ini bisa diketahui kondisi masa-masa awal masuknya Islam di tanah Bugis. Sastra Lagaligo tidak hanya dinikmati sebagai sastra, tapi juga sebagai sarana islamisasi bagi orang Bugis. Sebelum menerima agama Islam, orang Bugis di Sulawesi Selatan telah menganut sebuah kepercayaan kuno, yakni kepercayaan Dewata Sawai atau Tuhan yang tunggal. Orang Bugis biasa menyebutnya Dewata Sisinai. Bahkan sisa-sisa kepercayaan terhadap Dewata Sawai ini dapat dilihat pada masyarakat. Tulotang di Amparita, Kabupaten Sidendren Rakpang, Kota Ahmar.
Dewa-dewa dalam kepercayaan Bugis kuno sebagaimana dikisahkan dalam laga Ligo berdiam di atas puting langit dan dunia bawah Purik Liu. Tapi seiring masuknya Islam dari barat, menggeser kepercayaan Dewa Tasi Sinai dengan konsep Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran-ajaran tauhid. Pengucapan doa-doa dan ayat Al-Quran pun juga disesuaikan pengucapan bahasa Bugis. Dalam praktik ibadah seperti mandi, berwudu, sholat, dan zikir dimasukkan sebagai bagian mantra Bugis. Strategi yang bersifat akomodatif menyebabkan Islam mudah diterima dengan warna tersendiri di kalangan orang Bugis. Hingga kini, naskah Laga Ligo diyakini masyarakat Bugis sebagai kitab sakral yang tetap terus dijaga kelestariannya hingga anak cucu. Bahkan kini Laga Ligo sudah diadaptasi ke dalam seni pentas oleh sutradara Robert Wilson setelah diadaptasi oleh Roald Dahl. Pertunjukan ini telah dipertunjukkan sejak tahun 2004 di Asia, Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Baik sahabat nongkrong senusantara, demikian sekelumit mengenai kesusastraan tanah air yang bisa saya bagi pada kawan-kawan pecinta sejarah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.